Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Halo pemirsa, apa kabar? Tentu masih setia dengan dakwah pencerahan channel ya, dengan kajian-kajian atau tausiah bersama Bapak Dr. Baidarus MMMAG. Pak Bayu, apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah sehat. Sudah hari yang ke-8 ya Pak Ya, Bayu ya. hari ke-8 insyaallah hari ini kita selesaikan. Hari ini ya insyaallah mudah-mudahan selesai hari ini, kita berbuka hendaknya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, di mana saja Anda berada, hari ini kita akan mengkaji atau membahas tentang bacaan apa? Qiraatul Quran Rasulullah. Ya, qiraatul Quran Rasulullah. Seperti apa qiraatul Quran Rasulullah? Kita akan dengarkan penjelasan awal dari Pak Bayu terlebih dulu. Silakan Pak Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, bertemu kembali kita dalam dialog Ramadan dengan tema-tema yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Pada hari ini kita akan coba bahas tentang qiraatul Quran Rasulullah SAW. Karena Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, kita pun banyak diminta untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran, tetapi kan bukan sekedar kita membaca, lalu bisa khatam beberapa kali, namun cara kita membacanya juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Atau juga tidak sesuai dengan seperti Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Maka itu pentingnya kita bahas tentang qiraatul Quran Rasulullah, supaya juga memberikan gambaran kepada kita untuk kita ikuti, kita lakukan untuk membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Yang dimaksud dengan qiraatul Quran ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentu tidak lepas dari beberapa aspek ya, seperti membaca dengan mengeraskan suara atau menjaharkannya, atau memelankan suara atau dengan sir. Cara membaca waqaf dan juga mat, membaca dengan tartil, membaguskan suara, serta beberapa aspek yang lainnya. Maka di sini kita coba cari beberapa hadis yang mengetengahkan kepada kita, yang kita dapatkan informasi bagaimana qiraatul Quran Rasulullah SAW itu. Kita mulai dari ada hadis riwayat Ya'la bin Mamlak ya. Di sini dikatakan an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufasyarah harfan. Di sini ketika Ya'la bin Ma'la bertanya kepada Ummu Salamah tentang qiraatul Quran Rasulullah SAW, ia menyifati bacaan Rasulullah SAW itu dengan bacaan yang jelas huruf demi huruf. Jadi dikenal dengan istilah qiraatam mufassara ya, qiraatam mufasyara. Mufasyara ya. Di sini dijelaskan makna mufasyara itu yaitu bacaan yang proporsional, jelas makhrijul hurufnya, tepat waqafnya dan ibtida'nya ya, sehingga ketika orang mendengar bacaan kita ya, mereka mendengar dengan baik, bisa memahami, bisa meresapi kandungan ayat-ayat yang dibaca. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dengan jelas huruf-hurufnya, ya, kapan dia berhenti, ya, kapan memulai. Nah, itu yang disebut dengan qiraatam mufasyarah. Iya Pak Bayu, kadang kan kita di bulan Ramadan kan tadarus ya, malam-malam tadarus. selesai sholat tarawih ini
secara umum ada orang dewasa yang membaca Quran di masjid atau musola, tapi secara umum kan anak-anak itu Iya, juga banyak membaca. anak-anak. Kadang-kadang sakit telinga kita ini mendengarkan panjang pendeknya, tidak benar wakofnya, Iya. ibtida'nya juga sembarangan gitu kan. Jadi kalau kita yang memahami secara benar bagaimana cara cara bacaan Rasul itu memang kurang geram atau gimana mau diapa. Karena untuk mengajarkan ke anak itu juga tidak bisa langsung Iya. bisa berubah kan, harus ada proses untuk itu gitu kan. Ya. Oke, ya itu yang pertama ya, para pemirsa sekalian. Yang kedua kita lihat hadis dari Qatadah ya. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik ya. Jadi Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Ya, seperti apa pertanyaannya? Kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas bin Malik menjawab, faqala maddan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu, kata Anas bin Malik, ya, ketika ditanya bagaimana bacaan Rasulullah, ia menjawab bacaan beliau sesuai dengan kaidah madnya. Ya, jadi Maddan ya maddan, artinya kaidah-kaidah yang sesuai dengan mad. Maksudnya ya beliau memanjangkan bacaan pada huruf-huruf tertentu sesuai dengan kaidah membaca yang benar. Ya, kemudian cara membaca Al-Quran yang diketahui oleh para sahabat, inilah yang coba diungkapkan oleh Anas bin Malik ini. Ya, jadi maddan. Jadi memang matnya juga harus tepat kan. Ya. Matnya nggak boleh sembarangan. Aduh, memang bacaan Al-Quran inilah kitab suci kita, pedoman hidup kita, dan itu kan kalam Allah ya Pak Bayu. Ya. Kalamullah. Jadi kalau kalamullah itu betul-betul sempurna, kita pun melafazkannya juga harus sempurna, tidak boleh sembarangan, sebab sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang di situ. ditetapkan di situ. Ya, oke. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat hadis dari Ummi Salamah ya. An Ummi Salamah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atah yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu thumma yaqulu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Nah, jadi kalau kita coba cermati apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah ini ya, bahwa kata beliau Nabi SAW itu membaca Al-Quran dengan memberi jeda pada potongan-potongan nafas pada setiap ayat. Jadi jelas di mana berhentinya. Jadi tidak umpamanya kan, apalagi kita kan ada beberapa tempat sholat tarawih ini ngebut ya. Ngebut ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Iya. Maliki Yaumiddin. Artinya disambung terus, bahkan ada yang senapas saja, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin ya gitu kan. Itu kan tidak sesuai dengan kaidahnya. Mestinya pada setiap ayat kita berhenti, karena itu kan dialog kita dengan Allah, ya kan, dialog kita dengan Allah. Maka beliau katakan ketika beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti sebentar, baru melanjutkan ar-rahmanir-rahim, berhenti sejenak, lalu dilanjutkan lagi maliki yaumiddin. Nah, itu yang didengar oleh Ummu Salamah. Begitulah Rasul membaca baik dalam sholatnya maupun juga dalam pembacaan kesehariannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini kita dapatkan hadis dari Abdullah bin Abi Qais ketika ia bertanya kepada Aisyah tentang bacaan Nabi. Jadi di sini an Abdullah bin Qais ya. Qala sa'altu Aisyah an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akana yusirru bil qira'at am yajhar. Qalat kullu dhalika qad kana yaf'alu qad kana rubbama asarra wa rubbama jahar. Faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Jadi ini bertanya tentang seperti apa bacaan Rasul, apakah dia membacanya secara terus menerus dikeraskan bacaan itu atau malah disirkan, ya kan? Nah, maka pertanyaan Abdullah bin Abi Qais ini
dijawab oleh Aisyah. Kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW ya membaca Al-Quran. Pertanyaannya apakah beliau membaca dengan jahar atau sir? Ya, maka Aisyah menjawab, keduanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi terkadang beliau memelankan bacaan, artinya disirkan, dan terkadang beliau mengeraskan. Ya, aku berkata segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelonggaran dalam membaca Al-Quran. Jadi ya kita bisa membacanya dengan jahar atau juga bisa dengan sir. Tetapi memang kalau dalam penelitian para ahli semantik ya, bagaimana pengaruh bacaan Al-Quran itu supaya bisa memberikan pengaruh dampak efek kepada yang mendengar dan juga yang membaca, paling tidak katanya ya terdengar oleh kita sendiri. Nah, itu paling tidak kan seperti itu. Kan gini Pak Bayu, kalau kita baca dengan jahar itu ya sebagaimana alasan ilmiah yang Pak Bayu sampaikan itu memang benar, baik efeknya juga baik untuk secara fisik ya, macam-macam itu kalau alasan-alasan ilmiahnya itu kita dapatkan. Kemudian kalau bacaan sir kan tidak terdengar, tapi kalau kita bacaan sir itu Pak Bayu, kita tidak punya power, kita tidak punya tenaga. Jadi kalau bacaannya sir ya dipelankan, suara ini bisa lama ngaji. Ya ngajinya bisa lama, bisa sejuz, 2 juz, 3 juz itu tahan. Tapi kalau kita dengan jahar, dengan suara yang keras itu kan ada power, ada kekuatan, jadi memang nggak bisa tahan lama. Jadi ini makanya mungkin Rasul memberi kelonggaran, bisa jahar juga bisa. Keduanya bisa kita lakukan, ya kan? Apakah kita mau keraskan atau kita pelankan saja. Jadi kedua-duanya pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian apalagi kalau pakai seni kan Pak Bayu. Wah tentu nggak bisa. Lebih bagus lagi ya. Iya kan? Harus dengan jahar dong. Iya. Yang terakhir hadisnya kita dapatkan ini juga dari Qatadah ya. An Qatadah qala ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanas sauti wa kana la yurajji. Jadi ini dari Qatadah, ia berkata Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali dengan anugerah berupa wajah dan suara yang menawan. Termasuk juga Nabi kalian Muhammad SAW ini, beliau seorang yang berwajah dan berupa menawan serta bersuara yang bagus dan indah. Namanya Nabi. Iya. Nabi yang manusia pilihan. Iya, namun memang kadang-kadang Rasul kata beliau tidak membaguskan nada bacaan qiraahnya. Jadi tidak selalu ada seperti kita kan ada dengan seni ya, tidak seperti itu. Tentu harus ada ya membaguskan bacaan ya kan, tentu perlu kita baguskan. Jadi memang Rasul punya suara yang bagus, namun kadang-kadang kata-kata ada beliau tidak membaguskan nada bacaan qiraahnya itu. Artinya memang dituntut kita untuk bagaimana membaca ini ya, kalau bisa memang bagus ya kita baguskan suara kita, tetapi tadi tentu ada power tadi ya. Tentu ada perlu tenaga. Ya kadang-kadang ada situasi hati lagi mood kita bagus, kalau lagi agak lelah dikit atau memang dalam suasana yang kurang mendukung lah emosinya gimana ya, kita bacanya santai ya, enggak terlalu berirama bagus, enggak terlalu dijahar, disir aja, boleh kan? Boleh. Jadi itulah yang kita dapatkan hadis-hadis tentang qiraatul Quran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan para sahabat dan pencinta dakwah pencerahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ketika kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Ya Ramadan, di mana Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada kita. Mari kita hidup bersama Al-Quran, kita baca dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Rasul sudah mencontohkan kepada kita. Mudah-mudahan seperti itu kita benar-benar beribadah dengan sempurna ketika berada pada bulan yang mulia ini. Oke, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih pemirsa Dakwah Pencerahan Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah dengarkan tausiah dari Pak Bayu tentang qiraatul
Quran ya, Ya, cara qiraatul Quran Rasulullah. qiraatul Quran Rasulullah ya. Jadi kita bisa jahar, juga bisa sir, bisa dengan membaguskan suaranya dengan irama atau juga tidak ya. Jadi yang penting adalah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tajwidnya, makharijul hurufnya, wakaf dan ibtida. Semua ketentuan yang berlaku itu tidak bisa tidak ya. Harus mesti wajib dilakukan ketika kita membaca Al-Quran. Baik, terima kasih Pak Bayu. Iya, terima kasih. Jumpa lagi esok di Dakwah Pencerahan Channel. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.